Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membuat video simulasi pembelajaran di kelas 10 SMK jurusan TLM atau Farmasi dengan kurikulum Merdeka. Dengan topik pembahasan yaitu teks deskriptif tentang alat laboratorium. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, nice. Are you ready to run? Yes. Oh, nice, very antusias ya teman-teman. Tetapi sebelum memulai, Bapak ingin kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM kelas ini. Silakan KM. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Oke, baik, selesai. Oke, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran dulu ya, teman-teman. Putri, Atifah, Ferdi, dan Nerliana Dewi. Oke, lengkap ya semuanya ya, teman-teman. Nah, sebelum kita belajar, Bapak ingin memberitahu dulu, hari ini kita akan belajar tentang teks deskriptif. Sebelum itu, apakah teman-teman di sini ada yang sudah tahu teks deskriptif itu apa? Sudah lebih Pak. Dikit-dikit ya, apakah ada yang tahu? Sedikit gitu, apa aja gitu. Kayaknya belum ya. Karena kalau belum, Bapak di sini sudah menyiapkan video ya. Masih? Sebentar ya. Oke, makasih ya tadi yang udah ngebenerin untuk Bapak. Ini sedikit kesalahan teknis ya. Nah ini videonya ya, mari kita simak baik-baik. Source of skills. Please like and subscribe for informative videos. This is weight balance. A weighing balance is an instrument that is used to determine the weight or mass of an object. This is beaker. Beakers are useful as a reaction container or to hold liquid or solid samples. This is storage bottle. Storage bottles are often used to store prepared chemicals for later use. This is funnel. It is used to channel liquid or fine-grained substances into containers with a small opening. This is Petri dish. A Petri dish is a shallow transparent lidded dish that can be used for weighting purpose, but Petri dishes are commonly used to study microorganisms in laboratories. This is glass stirrer. A glass stirring rod, stirring rod or stir rod is a piece of laboratory equipment used to mix chemicals. This is volumetric flask. The volumetric flask is used for measuring the volume of a liquid precisely. It is used for the preparation of molar and normal solutions. This is conical flask. Typically, conical flask uses for mixing and heating solutions. This is pipette. A pipette is a laboratory tool commonly used in chemistry, biology and medicine to transport a measured volume of liquid. This is spatula. A spatula is a lab item, which has one or two ends with spoon-like scoops, or has flat ends, commonly used for transferring chemical reagents. This is wash bottle. A wash bottle is a squeeze bottle with a nozzle, used to rinse various pieces of laboratory glassware, such as test tubes and round-bottom flasks. It also uses precisely filling volumetric flasks. This is measuring cylinder. A measuring cylinder used to measure the volume of a liquids and chemicals. Measuring cylinders are more precise and accurate than the common laboratory flasks and beakers. This is burette. A burette is a laboratory apparatus used in quantitative chemical analysis to measure the volume of a liquid. This is iron stand. Iron stand used to hold different glasswares such as burette and separating flask. This is mortar and pestle. They are used to crush up solid chemicals into smaller pieces or to grind solids into fine powder. This is test tube. Test tubes are widely used by chemists to hold, mix,
or heat small quantities of solid or liquid chemicals, especially for qualitative experiments. This is separating funnel. A separating funnel can be used to separate the components of the mixture of immiscible liquids. This is filter paper. Filter paper is a semi-permeable paper which is used to separate fine solid particles from liquids. This is thermometer. It is an instrument that measures temperature. It can measure the temperature of a solid such as food, a liquid such as water, or a gas such as air. This is condenser. A condenser is laboratory apparatus used to condense vapors, that is, turn them into liquids by cooling them down. Condensers are routinely used in laboratory operations such as distillation, reflux, and extraction. Oke teman-teman, videonya tadi sudah disimak ya, tentang beberapa alat gitu ya yang ada di laboratorium, yang kalian pastinya sudah pada mengenal ini ya, soalnya kalian jurusan farmasi. Baik, dari video di sini Bapak akan sedikit menjelaskan gitu ya tentang konsepnya gitu. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Nah, Bapak sudah menyiapkan pohon ya, pohon kalian bisa lihat. Putri, perhatikan rasio. Ada di sini dari video barusan ada yang kata adjektif. Di sini ada yang tahu kata adjektif itu apa? Baik, Elin, apa? Oke, memodify kata benda. Ya teman-teman di kelas ini kita kasih contohnya gitu, Elin. Apakah punya contoh untuk kata adjektif gitu? Apa aja? Beautiful. Beautiful. Kita tulis ya. Alas ya keadaan. Beautiful. Yang lain? Ada apa? Ada lagi boleh. Oke, Elin apa? Plastik. Plastik. Kita tulis dulu saja ya, plastik. Apa Ferdi? Red. Warna. Red. Oke, red. Boleh. Apa? Large. Oke, large. Apa? Small sama long. Bentar ya. Ini rada kepepet gini. Small. Nah, ini longnya di sini. Nah, ini semuanya kata adjektif ya? Benar? Oke, benar. Nah, dari sini kita akan ngambil beberapa dari kata-kata ini. Bapak akan ngambil gini deh. Merah, red ya. Kita ambil kata red, satu. Small, sama long. Nah, dari ketiga adjektif ini, itu bakal mencerminkan satu alat yang tadi, alat kalian lihat kan tadi ada pupet buat ngenyot gitu. Buat ini pipet ya, lupa Bapak astagfirullahaladzim. Pipet buat menyedot cairan. Kan dari pipet tersebut ada 3 adjektif ya. Merah itu apanya yang Paranti mencetnya? Ada warna merah, long karena emang panjang ya buat ngedot kayak sedotan, dan juga plastik karena bahannya ada yang dari plastik gitu ya, meskipun ada yang dari gelas juga. Nah, maka dari itu kita bisa mendeskripsikan pipet ini teman-teman ya, dengan kata-kata adjektif ini. Segitu udah. Baik, kayaknya dari Bapak cuma segitu aja, akan dilanjutkan oleh Miss Putri. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan teman-teman semua udah tahu ya tata bahasa yang biasanya ada di teks deskriptif. Nah, tapi kan sebelumnya Miss mau tanya dulu,
Semuanya udah tahu belum struktur dari teks deskriptif itu apa aja? Ada yang belum. Oke, karena kebanyakan belum tahu ya, jadi Miss terangin dulu. Jadi di dalam teks deskriptif itu ada dua struktur pada umumnya. Yang pertama itu ada identification, ada juga description. Nah, identification itu biasanya ada di awal paragraf teks deskriptif. Biasanya ada C juga. Yang pertama itu ada identification. Semoga kelihatan ya sama teman-teman semua tulisannya. Nah, biasanya identification ini ada di awal paragraf teks deskriptif. Biasanya isinya itu bisa menjawab apa alat ini. Jadi kayak apa sih namanya teh, ngejelasin apa sih alat itu tuh. Kayak misalkan test tube itu tuh kita ngejelasin apa itu test tube, atau pipet. Jadi pipet itu apa, tapi secara generalnya, bukan secara detailnya gitu. Nah, kalau detailnya itu kayak misalkan warna, terus bahan, terus ada juga mungkin ukuran, itu tuh masuknya ke dalam struktur teks deskriptif yang kedua, yaitu description. Juga ada ya, apa-apa, jangan ditulis aja. Jadi yang kedua itu ada description. Nah, jadi di description ini biasanya isinya itu detail banget tentang suatu alat. Misalkan kayak tadi pipet ya. Jadi di dalam description itu dikasih tahu gitu, pipet itu ukurannya panjang, misalkan terbuat dari bahan plastik atau kaca, terus warnanya itu biasanya bening, dan juga ada warna buat pencetannya itu biasanya warna merah ya. Terus kita bikin isi atau detail-detail dari pipet itu, jadi nanti bakalan menjadi satu kesatuan, jadi satu paragraf gitu. Nah, ketika disatukan dengan identification itu jadi teks deskriptif secara utuh. Nah, jadi di sini Miss punya contoh teks deskriptif. Jadi Miss mau teman-teman semua menganalisis teks ini, mana yang masuk ke dalam identification, mana yang masuk dalam description. Jadi teman-teman juga bisa coret-coret ya di sini, tandain juga tata bahasa dari misalkan mana sih present simple tense-nya, mana adjektifnya, mana noun-nya. Karena tadi kan udah pada tahu ya present simple itu apa adjektif itu apa. Jadi teman-teman bisa coret-coret di sini ya. Oke, Miss kasih waktu 15 menit buat teman-teman semua analisis teks itu. Terus coret-coret mana sih yang masuk ke dalam identification, mana yang masuk ke dalam description. Terus teman-teman juga coret-coret di teks itu mana yang masuk adjektif, noun, dan juga simple present tense. Oke, ada yang ditanyakan? Oke. Oke, gimana teman-teman, udah beres? Karena waktunya bentar lagi ya. Oke, gimana? Semuanya. Iya. Ya sini saya sudah Miss. Oke. Disimpan dulu aja. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Gimana teman-teman, udah beres? Waktunya sudah habis ya. Udah
Sudah, Eli? Oke. Karena sudah semua, Miss mau teman-teman semua diskusikan dengan teman sebangku dan Miss akan tunjuk kalian untuk menyimpulkan apa aja sih kata adjektif yang ada di situ, noun yang ada di situ, terus mana identification, mana description-nya. Oke? Miss kasih waktu 2 menit ya. Oke, waktunya habis. Miss mau tunjuk Herliana buat nyimpulin apa aja yang ada di teks deskriptif itu. Di dalam teks ini ada identification yang selalu ada dalam awal paragraf. Lalu saya juga mencoba untuk menganalisis semuanya reference. Dan juga di sini emang ada kebanyakan adjektif, bisa to, long, to, and, dan untuk di bagian description soalnya di sini kan sebelumnya sudah dijelaskan description itu adalah berupa bahan atau alat. Dan di sini sudah ada lengkap dan saya juga mencoba untuk menggarisbawahi mana adjektifnya. Oke, bisa kasih tahu teman-teman semua bahannya itu apa aja gitu di situ. Ya, bahannya ada glass, ya, ada outline dan sama plastik. Oke, good ya. Kasih applause buat semuanya. Oke, karena teman-teman semua udah ngerti ya dari segi struktur dan juga tata bahasa, teman-teman semua bisa membedakan mana itu identification, mana text description. Jadi untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, kan tadi sudah menganalisa ya bagaimana struktur dari descriptive text. Nah, sekarang mari kita lanjut dengan berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, Bapak akan membagikan kelompoknya yaitu dengan barisannya masing-masing. Nah, oke. Oke, Bapak akan kasih untuk berdiskusinya waktunya 20 menit saja ya. Pak ingin tanya, Ya, itu bikin teks. ya bikin teksnya ya. Pak, beda topik. Itu sesuai dengan gambar. Saya gambar ya. 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 Skip. Oke. Oke. Nah, sekarang Bapak akan mengecek pekerjaan kalian ya. Baik. Oke. Kesulitannya ada kesulitan tidak? Dari segi itu apa sih namanya? Mengidentifikasi adjektif. Oh, baiklah. Nah, seperti ini adjektifnya seperti ini. Nah, nanti kamu bisa cari mungkin menggunakan kamus atau Google Translate untuk mencari kata-kata ya. Nah, bagaimana, ada kesulitan? Nggak ada Pak. Ya. Ayo, ada kesulitan? Alhamdulillah Pak, sudah paham. Ya, siap. Oke, mungkin saya akan mengecek ya pekerjaan kalian. Satu. Nah, ini. Baik, saya akan mengecek dulu pekerjaan kalian satu. Oke, untuk kelompok 1 ini sudah bagus ya, kelompok 1. Aduh, saya baca-baca dulu. Oke, semuanya sepertinya sudah paham ya. Ya. Karena
karena tidak ada hal yang perlu diperbaiki, lanjut saja ke materi berikutnya. Baik teman-teman, gimana? Susah nggak bikinnya? Oke. Sekarang Miss akan tantang kalian buat bikin teks deskriptif ini secara mandiri atau sendiri. Bisa kan? Bisa nih. Ya. Nah, di sini Miss sudah sediain gambarnya. Tahu kan ini apa? Lihat. Nah, kalian bikin teks deskriptif ya di sini berdasarkan gambar ini. Nah, Miss akan kasih waktu 20 menit. Cukup gak? Tambah Miss dong. Berapa? 20 menit aja ya. Miss boleh tentang kamus gak Miss? Boleh buat. Boleh pakai HP? Tapi jangan googling ya. Cuman buat translate boleh. Ya, jadi Miss akan bagikan satu-satu ya. 20 menit waktunya. Secara mandiri ya. Enggak. Selamat mengerjakan ya selama 20 menit. Nah, setelah 20 menit nanti Miss akan ambil pekerjaannya. Dan nanti Miss akan periksa dan 3 secara acak akan Miss bahas dan kasih titik. Selamat mengerjakan. Baik, bagaimana? Sudah? Sulit gak? Miss ambil dulu ya pekerjaannya. Bagaimana Herliana? Udah weh. Baik, Miss periksa dulu ya. Ini 3 pekerjaan dari kalian ya, 3 ini secara acak yang diambilnya. Miss akan bahas atau ya yang pertama dari Putri. Dari Putri ini lumayan ya, sudah bagus, mulai dari strukturnya udah bener, ada description, ada apa sih? Ya, identification, description, dan ini struktur bahasanya juga sudah benar. Terus yang Ferdi ini gak ada itu apa sih yang awal tuh? Ya, identification. Yang Ferdi mah langsung description. Tapi kalau adjektifnya mah sudah. Yang Herliana bagus juga sih, cuman ya terlalu pendek. Setelah melakukan tadi pembelajaran tadi, setelah menonton video terus adjektif itu dijelasin, terus sama Bu Putri itu strukturnya sama teks kebahasaannya. Mari kita lakukan ini apa sih? Ulas kembali. Jadi tes deskriptif itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Jadi teks deskripsi ini bisa menjelaskan sesuatu yang berhubungan, maksudnya berhubungan dengan kehidupan, bisa orang, bisa tempat, bisa benda. Ya, jadi tes deskriptif itu teks yang menggambarkan sesuatu objek seperti manusia, benda, tempat, dan lain-lain. Lalu struktur struktur kebahasaannya itu menggunakan simple present tense, terus ada adjektif, adverb, dan linking verb. Terus jadi teks deskriptif itu teks yang menggambarkan tempat, orang, atau sesuatu objek. Nah, struktur kebahasaannya itu menggunakan simple present tense, apalagi adjektif, noun, dan linking verb. Ya, kalian bisa cari ya nanti. Terus struktur teksnya terdiri dari 2, yaitu ada apa aja? Identification dan ya. Sudah, itu pembelajarannya.
Lalu mari kita lakukan refleksi. Apakah ada kesulitan selama belajar teks deskripsi ini? Kalau juga sulit juga. Nah, kalau begitu, Miss akan kasih kertas refleksi buat kalian isi selama pembelajaran sama Miss tentang teks deskripsi. Diisi ya. Sekian saja video penjelasan dari simulasi mengajar oleh kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, bertindak, ataupun dalam pengeditan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja video penjelasan dari simulasi mengajar oleh kelompok 2. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata, bertindak, ataupun dalam pengeditan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.